Halo semuanya, balik lagi barengan sama Rehan di sini dan akhirnya sekarang gua ngetek lagi setelah sebelumnya gua kayaknya nggak ngupload di hari Kamis nih kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Maaf nih kalau misalnya salah. Di hari Kamis di akhir bulan Oktober karena kita tahu sendiri Indonesia sedang mengalami masa-masa yang sulit dan dimana kita harus berjuang bersama berjuangnya ya. Eh Jujur sebenarnya emang gue tuh belum sempet, apa namanya, nge-schedule-in atau bahannya udah ada nih yang mau di-upload, belum, sama sekali nggak ada. Nah sebenarnya bisa tuh kemarin seharusnya gue, nge-tag atau misalkan nyempetin untuk di hari Kamis itu. Cuman kayaknya kalau gue pikir-pikir ya, udahlah boleh kali ya take break gitu, toh juga kondisi lagi kayak gini, kalau misalnya gue maksain untuk ngomongin tentang kejadian yang lagi heboh di Indonesia terutama di Jakarta, kayaknya nggak enak deh nyari panggung di situ atau misal kayak gimana. Yang tadinya gue juga pengen ikutan bersuara atau menyampaikan pendapat gitu ya dengan postingan di Instastory atau di mana, mmm, akhirnya gue urungkan. Kenapa? Karena terkait, di kantor juga ada apa ya namanya, disarankan untuk tidak mungkin memperkeruh suasana ataupun gimana gitu kan. Ya jadi gue bilang, "Oke deh, nanti aja," gitu kan. Terus, eee, ya seharusnya kalau di akhir bulan ya gue tuh harusnya kerjanya dimaksimalkan banget gitu kan, diselesaikan hingga waktu yang bisa dipakai yang seharusnya. Cuman gara-gara kejadian demo itu jadinya gue pulang lebih awal dan juga ketika pulang, di-make sure dulu, udah bener nggak nih sampai rumah semuanya, aman-aman aja kan, gitu kan. Hari Sabtu pun begitu, dan sampai di hari Senin, dari kantor ngasih kebijakan WFH. Wah, baru pertama kali gue nih WFH gitu kan, setelah sebelumnya kalau zaman-zaman Covid sih gue kan masih kuliah tuh kan, masih masih skripsi lah, walaupun seharusnya sih aturan udah kelar ya, cuman ya namanya orang lulus kan punya waktunya sendiri-sendiri. Agak malu nih kalau dibilang lulusnya agak telat ya. Cuman kan akhirnya kayak gitu, ada experience sih ketika misalkan, gua pergi ke kantor ngelewatin flyover Senen gitu kan. Wah, ternyata pagi-pagi gue bilang, "Wah macet nih dari Salemba, ada apa?" Ternyata di bagian flyover Senen memang macet. Macetnya cuma sampai peak di paling atasnya karena orang-orang pada berhenti ngeliat. Kalau pas turunan flyover Senennya kalau dari arah Salemba udah kagak macet lagi, biasa aja gitu kan. Cuman ya ternyata masih ada gas air mata juga. Jadinya ada beberapa orang yang lagi megangin odol gitu, "Nih Mas saya pakein," gitu, "hati-hati di sini ditutup ya helmnya soalnya lagi ada gas air mata," gitu kan. Wah, parah sih. Dan ketika pulang orang-orang sih pada pada ngelewatin apa namanya, jalan yang memutar lah istilahnya, tidak lewat tengah kota. Nah kalau gua tetep aja lewat tengah kota, cuman gua lewat jalan-jalan yang pinggirnya, yang kampungnya gitu kan. Ternyata gua lewat, kalau misalnya biasa aturan lewat flyover Senen, nah ternyata gua ngelewatin depan stasiun Senen persis, Pasar Senen persis. Habis itu gue ngelewatin nggak langsung Salemba, jadi gue lewat belakangnya, lewat Kampung Pulo dulu, baru yang tembus-tembus Salemba yang deket-deket, udah deket-deket Hotel Akasia atau mana gitu ya, jadi situ keluarnya. Dan akhirnya ketika pulang yang dikira orang-orang bakal pulang lebih lama atau kayak gimana, gue malah lebih cepat sendiri, 45 menit kurang, seneng deh. Dan ketika pas mungkin waktu itu gue pulang, jalanan masih aman aja, ternyata besok paginya pas gue lihat ada yang mobil udah kebakar, kantor ini udah begini. Wah, sangat berbeda sekali. Padahal biasanya tadi pas pulang aman-aman aja ya. Ya gue sih ngedoain semoga cepat pulih kembali, jangan sampai terulang kembali.
turut berduka cita juga untuk yang terutama ya yang viral banget ada Afan Kurniawan. Wah itu mah benar-benar teman seperjuangan ya, maksudnya sama-sama kerja di jalan gitu kan, cari makan di jalan. Beda nih kalau misalnya gue berangkat pagi kerja gue bilang, oh ini orang-orang sempet aja nih main sepeda, jogging bareng. Gue bilang kerjaannya apa ya gitu ya. Nah cuman kalau yang pagi-pagi udah kerja gitu kan berarti kan sesama pencari makan gitu kan di pagi hari. Apalagi ya? Oh, yang gue pikir ya kayak oke ada yang beberapa mungkin aktif ke rumah ini terus bawa tentengan. Cuman ternyata ada yang bilang katanya tentengannya dibalikin juga bersama dengan Bapak RT, Bapak Rewe, mungkin biar nggak diapa-apain gitu kan. eh Agak kocak juga ya. Gue sempat memikirkan kalau zaman dulu gimana ya 98 itu ya. Apa karena kan waktu mungkin zaman segitu ya ada yang udah lahir, ada yang masih kecil, ada yang belum belum lahir mungkin gitu kan. Nggak ngerti juga deh. Makanya gue sempet nanya-nanya gitu. Gimana kalau waktu itu jalan di zaman 98 Bang, Kak gitu kan. Hmm, oh ya hari ini gue nyobain ngeteknya tidak di jalan pulang kantor, tapi ini kayak gue udah di rumah, gue udah mandi, emang udah siap-siap mau tidur aja gitu kan, tapi sempetin cobain ngetek dulu, mau nyobain emang bagus ya suaranya gitu kan. Hari ini kan gue ngetek di hari Senin ya 2 September dan gue usahakan langsung upload hari ini juga gitu, jangan ditunda-tunda. Banyak yang terjadi di beberapa hari ini kayak ini apa ya, bentar. Kayak yang gue lihat kan ini adalah penutupan bursa transfer dari oh sepak bola Eropa gitu. Yang awalnya gue kira Xavi Simons fix bakal ke Chelsea dan udah beberapa ada dua kayaknya tuh postingan gue tentang Xavi Simons, terus ada foto jadi dia juga di thumbnail gitu ya, tapi ternyata akhirnya nggak ke Chelsea, akhirnya ke Tottenham Hotspur. Aduh, dan Chelsea untuk sign in di deket-deket bursa transfer ada Garnacho dari Manchester United, terus juga ada yang keluar kayak Ben Chilwell, Nkunku, Ben Chilwell ke Strasbourg, terus Nkunku ke AC Milan, terus juga hmm, ada satu lagi pemain Brighton, Enciso juga Strasbourg, terus ada Fernando Bonete siapa gitu, gue lupa lagi namanya dari Brighton juga. eh Ya hari ini mungkin tidak banyak juga. Ini mungkin eh di mana gue tetap ingin mengkonsistenkan ngupload gitu walaupun nggak tahu nih mau ngomongin apanya ya. Cuman semoga dah, kalau gue lihat orang-orang ya dibilang katanya bakal WFH tuh 4 hari sampai nanti tanggal 4, tanggal 5 libur, ada pesta pora. Nah cuman kemarin ngupload lah Kiki Aulia Ucup gitu ya dengan prihatin acara sekarang, cuman nggak tahu juga nih apakah pesta pora akan dipospon atau tetap lanjut. Cuman kayaknya semoga lanjut lah ya, jangan sampai enggak, gila lu udah gimana itu pasti udah nyewa tanggal segitu, udah ini kalau misalnya dipospon kan berarti budgetnya 2 kali nih kan. Kita lihat aja kabar berikutnya nih sih, sampai sekarang sih masih postingannya yang terbaru ya 1 hari yang lalu gitu kan. Kita doakan yang terbaik. Ini juga ternyata udah kayak stage-nya udah hampir hampir jadi, kameranya juga apa lightingnya udah mantep-mantep. Gue sih nggak tahu ya ini gue bakal pergi sama siapa, sama teman-teman gue atau gimana. Gue berharap sih bisa dapat teman spesial ya gitu ya, entah bawa gebetan atau bawa pacar gitu, cuman nggak tahu juga sih ini. eh itu tadi ya pesta pora. Berarti masih ada satu uploadan di hari Kamis, terus barulah hari Jumat di pesta pora. Nah kan berarti libur Jumat Sabtu gue masuk, Minggu libur pesta pora juga. Gue kepikiran apa gue open room kali di mana ya biar nggak capek ya. Ya kalau hari Jumat mungkin
bisa tuh gue open room, jadi Sabtunya bisa langsung deket-deket kantor. Cuman kalau Sabtu paginya bisa langsung ngantor. Cuman kalau Sabtu malamnya pesta pora, nggak usah, gue pulang aja karena toh besoknya kan Minggu gitu kan, masih bisa istirahat paginya walaupun habis itu pesta pora lagi. Nanti operan room lagi hari Minggunya buat kerja hari Senin. Gitu kali ya. Jadi benar-benar memaksimalkan waktu untuk istirahat. Walaupun nanti gue bilang kalau misalnya deket tempatnya, istirahat juga nggak langsung tidur juga kali ya, masih main HP-nya juga banyak ya. Nggak tahu deh, nanti kita lihat aja gimana, tergantung nih ke depannya. Ngeliat teman-teman juga. Apalagi ya, ini yang lagi gue sambil buka Instagram sih. Cuman gue nggak tahu nih kalau misalkan eh yang sekarang nih gue ngetek semoga bagus ya isinya, karena kan tidak di mana namanya, tidak di jalan gitu, jadi tidak ada berisik, palingnya suara AC ataupun kalau misalnya apa ya ini ya, gue juga bingung nih, apa gue butuh nyari kerjaan lagi gitu ya. Cuma nggak tahu lah, cobalah kita lihat lagi nih di Instagram apalagi nih yang bisa dibahas nih ya. Oh, gue sempat kepikiran karena kemarin adik gue ngabarin soal dia sudah bisa wisuda secepatnya gitu ya. Jadi gue lihat sih di kampus itu wisuda paling cepat adalah di 20 September. Cuman kalau 20 September jadwal terakhir untuk pendaftaran wisudanya di hari Kamis ini. Gue nggak tahu deh nih adik gue bisa nyempetin atau enggak gitu kan. Semoga lah ya bisa. Nah, berarti gue harus menyisihkan uang adalah untuk pergi tuh ke acara wisuda. Wah, gue bilang aduh ini uang gue ada apa enggak ya, atau pakai pay later aja nanti gue cicil per bulan gajian apa gitu aja kali ya. Cuman bingung juga nih. Ya nantilah dilihat apakah bisa atau tidak. Cuman emang seharusnya sih bisa-bisain lah, ini kan acara sekali seumur hidup ya. Walaupun gue sih kepikiran gue pengen ngambil S2 juga mumpung masih semangat belajar, mumpung belum males gitu kan. Dan apalagi ya, gue sih kepikiran kalau misalkan nanti gue ngambil S2 mungkin nggak mau yang susah-susah kali ya, yang kayak belajarnya kalau misalnya gue taruh di chat GPT itu malah bisa bikin gue kayak belajar lebih awal dulu kali ya, kayak oh ini nanti besok gue belajar tentang bab ini, cari dulu chat GPT apaan awal-awalnya yang bisa gue baca terlebih dahulu gitu kan, gue review dulu gitu kan. Dan apa gue harus nyari sepatu ya ini buat nanti gue pergi, tapi gue rasa sih pakai sepatu pantofel kali ya. Cuman nih kalau gue lihat di Instagram yang suka gue follow ya, tempat thrift shop, tapi yang di thrift itu bukan baju tapi sepatu. Nah, beli aja kali ya, cuman nggak tahu lah ya. Untuk apa namanya, bursa transfer Inggris itu ya, gue bilang wah keren banget nih, kayak Donnarumma salah satu kiper terbaik di era sekarang malah pergi ke Manchester City, padahal yang sangat membutuhkan adalah tetangganya Manchester United, tapi ternyata bisa aja nih ke Manchester City gitu kan. Terus tadi pemain Brighton ke Chelsea adalah Facundo Bounanote. Nah ini dia, katanya on loan ya, gue kira beneran nggak loan. Mungkin loan tapi nanti ada keharusan untuk membeli di musim depan sekitar segitu kali ya. Terus wow, percaya nggak sih lu Bobo Box tuh akan IPO? Wow. Ini ternyata gue lihat dari mana ini, lewat aja gitu ya FYP Instagram. Jadi Instagram sekarang ada FYP-nya, jadi kayak ada
ada akun yang gak lu follow, tapi kalau misalnya postingan dia mungkin dia berbayar atau gimana, bakal keluar di timeline lo nih kan. Wah, ya kita lihat saja sih. Terus apa lagi ya? Hmm, Kan kita coba nggak lama-lama ya, karena gue tiba-tiba nih kayak udah rebahan jadi ngantuk deh. Cuman Liverpool ternyata sangat banyak sekali mengeluarkan uang untuk transfer musim ini. Padahal sebelumnya kalau kita lihat ya di zaman Jurgen Klopp, dia kayak pelit banget ngeluarin duit. Semua pemain yang dia pengen nggak nggak jadi ke Liverpool atau ke tikung, gara-gara mungkin dia nggak terlalu banyak ngeluarin duitnya untuk gaji ataupun untuk sign in fee-nya gitu kan. Nah, sekarang di eranya Arne Slot yang kedua, tahun keduanya, malah bisa keluar duit sebanyak itu ya, 150 juta pound sterling untuk Isak dan 130 apa untuk Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Wah, gokil sih bisa ngeluarin duit segitu banyak, nggak ngerti lagi nih pesugihannya di mana gitu ya. eh Terus gua nggak tahu nanti gua mau nontonin apa aja di Pesta Pora. Pasti kayaknya gue bakal nontonin Malik. Gue pengen nonton Malik walaupun ya gue masih single, masa nontoninnya Malik gitu kan, karena Malik kan pasti lagu-lagunya lagu-lagu cinta semua gitu kan. Terus mungkin ya nanti kita lihat ada kolaborasi. Gue pengen juga tuh ngeliatin siapa bawain lagu-lagu Naif kali ya, karena Naif lagunya mantep banget cuy. Oh, nanti kita lihat juga playlistnya Pesta Pora, kan pasti ada tuh yang bikin playlist Pesta Pora Day One, Pesta Pora Day 2, Day 3 gitu kan. Kita lihat deh ya. Jose Mourinho dipecat dari Fenerbahce. Wah, kenapa ya? Terus ada Ole Gunnar Solskjaer dipecat dari Besiktas juga kan. Terus Erik ten Hag dipecat dari Bayer Leverkusen. Buset, banyak banget nih yang udah dipecat di awal-awal musim, padahal belum 5 kayaknya udah dipecat aja. Kalau Leverkusen sih bintang-bintangnya pada cabut semua ya, mungkin gara-gara nggak suka sama Ten Hag atau gimana ya. Tapi kalau misalnya ada kesempatan cabut ya cabut aja. Xabi Alonso udah nggak ada, nanti lu jadinya Leverkusen balik ke terpurukan sih kan, nggak enak ya. eh apalagi bentar, kita lihat lagi nih apa yang bisa dibahas. hmm, Tadi pagi gue berangkat kerja itu jalanan masih sangat sepi. Bayangin gue berangkat keluar pagar itu mungkin jam 6.30 lewat, gue masuk nyampe kantor masih bisa tuh jam 7.30, which is berarti sejam perjalanan, gak lebih gak kurang. Wow. Mantep sih ini ya, berarti untuk yang gue lihat sih ya. Apalagi ini yang mesti gue bahas, ya Allah. Ini mau dikeluar di Instagram gue sih ya bola semua ya. Enggak sih, pengennya kalau bisa keluarnya ya yang benar-benar berita yang lagi up to date. Kalau ke Twitter nggak terlalu banyak juga nih yang keluar di Twitter. Di TikTok gue rada aneh nih. Pas lagi bukan acara ya maksudnya, tanggal-tanggal yang Indonesia lagi rusuh buat itu ya, tuh banyak buat FYP gue yang emang tentang kejadian itu gitu live. Nah, hari ketika live-nya itu udah nggak bisa, dan yang keluar di FYP gue bukan tentang itu lagi, tapi tentang cewek-cewek seksi atau full tentang bola-bola gitu kan, dan tentang yang entah gue nggak kesana ngeliatnya kayak drama Cina gitu kan. Kalau bola oke lah, pasti gue nontonin bola gitu. Tapi kalau untuk kayak cewek-cewek seksi, drama-drama Cina, dari mana gue ngeliatin ke situ, tiba-tiba bisa ke situ. Gue bilang, wah nih FYP gue dipermainkan nih algoritmanya nih, mungkin ya untuk kejadian ini biar tidak terlalu terblow up banget gitu ya. Tapi emang kelihatan sih beberapa hari ini emang gejolaknya makin lama makin turun gitu kan.
Ya kita lihat aja sih gimana nih, apakah nanti akan kembali kondusif atau baik-baik saja. Wah ini kok lucu banget sih ini kejadiannya ya. eh yang di mana katanya ya salah satu pejabat pemimpin kita mengumpulkan apa ya namanya ini ya, salah satu provinsi tertentu dari berbagai macam organisasi ya, ada yang jaketnya warna hijau, ada yang hijau banget, ada yang kuning gitu kan. Pas dibilang sama orang, ah itu kayak mereka bukan bukan itu udah kerjaannya, ah ini bukan nggak valid deh, ini yang valid cuma 2 orang, sisanya gue nggak tahu siapa gitu ya. Nah, wah banyak dibakar sama orang di Instagram bilang wah kacau kacau. Terus apa lagi ya? Yang kita mau lihat ya, gue berharap aja ya semoga besok udah makin aman. Kalau bisa kan apa perjalanan gue besok pagi masih tidak terlalu macet karena gue lihat sebenarnya ada himbauan anak sekolah tuh libur gitu atau sekolahnya daring dulu. Cuman ada beberapa sekolah yang tidak melakukan daring ya mungkin dia tidak terlalu dekat dari tempat-tempat yang tengah kota itu gitu kan. Jadi ya udahlah, mereka menutup mata aja, tetap daring, tetap masuk gitu. Toh kita sekolahnya juga di pinggir kota, kagak di tengah misalkan gitu. Cuman tadi pagi ada salah satu sekolah internasional yang biasanya macet banget kalau gue berangkat sekolah, dia kagak masuk, udah jadi enak, makanya jalanan sepi masih mantep. Nah ketika gue WFH hari Senin, gue tanya nih sama yang salah satu senior yang ternyata diharuskan masuk gitu kan, nah gimana ini wah gue masuk nih jalan sepi kan, iya sepi enak berapa jam ini, wah cepet gitu. Wah ada yang bilang dari Bekasi ke daerah Kuningan yang biasanya 1 jam atau 1 jam setengah, ini cuma 45 menit, cuma setengah jam. Wah gila gokil sih. Gue kayak pengen rasakan deh hari Senin itu gitu ya, Senin pagi. Cuman gue nggak bisa kemana-mana karena gue WFA gitu ya. Jadi memang dipantau di dalam, harus mukanya ada di komputer gitu kan. Udah 22 menit. Oke deh, segitu dulu. Apa nih nanti tentang apa ya gue lihat ya. Ya udah nantilah kita lihat ya, kita pikir-pikir lagi tentang apa untuk episode berikutnya di hari Kamis, dan yang sekarang deskripsinya masih gue pikirin dulu. Oke, thank you, segitu dulu. Sehat-sehat semuanya. Doain semoga gue bisa konsisten ya. Bye, have a nice day everyone.